agar cepat karena waktu kita sudah sedikit terlambat. Pertanyaan dari Bapak Sunoyo Hasim. Bagaimana memperpanjang izin nazir yang insya Allah akan habis September 2021? Ya, ini pertanyaan Pak Sunoyo Hasim. Nanti mungkin Pak Bukhari dan Bu Ria bisa menjawab. Pertanyaan kedua dari Bapak Abdul Salam. Ibu Riana, terima kasih. Syaratnya lumayan banyak. Wah, apa tidak bisa disederhanakan? Ya, berikutnya untuk mengajukan apakah dengan cara offline atau mungkin juga bisa dengan online. Pertanyaan ketiga dari Ibu Sulistiawati, Unair, Surabaya. Salam Ibu Indah. Apakah di Surya Abadi banyak juga yang berwakaf temporer? Syukron. Ya, silakan kepada para pemateri, Pak Bukhari bisa langsung menjawab dan juga nanti Bu Ria terkait masalah pertanyaan pertama. Ya, dan pertanyaannya pertama adalah dari Bapak Sunoyo Hasib. Bagaimana memperpanjang izin nazir yang insya Allah akan habis September 2021? Silakan siapa yang bisa menjawab, Pak, Ibu, atau Pak Bukhari terlebih dahulu? Iya, baik. Terima kasih, Marwin. Jadi untuk perpanjangan izin ini, ya, kalau BMT ataupun koperasi syariah tetap dia harus meminta rekomendasi perpanjangan ini dari Kementerian Koperasi. Sementara kalau dari yayasan yang bukan koperasi ataupun perkumpulan, dia bisa langsung datang ke BWI dengan catatan membawa laporan keuangan perkembangan termasuk juga rencana daripada pengembangan tahun-tahun yang akan datang. Ya, mungkin dari saya itu saja, nanti bisa dilengkapi dari Bu Riana. Langsung aja, Pak. Untuk Pak Sunoyo, terima kasih, Pak. Jadi untuk perpanjangan itu ada 8 persyaratannya, Pak. Yang pertama adalah seperti persyaratan itu hanya permohonannya nanti permohonan fasilitasi perpanjangan. Jadi kalau tadi permohonan fasilitasi pada saat pendaftaran, ini nanti surat permohonan fasilitasi perpanjangan nazir wakaf. Kemudian juga ada ke Badan Wakaf surat perpanjangan nazir. Kemudian dilampirkan juga struktur tetap ada struktur kepengurusannya yang baru, Pak. Mungkin kalau ada perubahan pengurusan dari yang lama dengan saat ini, sehingga kita mintakan juga surat struktur kepengurusan. Kemudian juga ada fotokopi pengurus karena mungkin ada juga tadi pergantian pengurus. Kemudian ada legalitas organisasi, siapa tahu dulu namanya masih KJKS, kemudian sudah PAD. Nah, ini kita mintakan juga dilampirkan PAD-nya. Dan kemudian ada penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana wakaf 3 tahun terakhir. Jadi kalau Bapak mengajukan sekarang ya 3 tahun terakhir dari 2018, 2019, kemudian di tahun 2020. Jadi ada laporan dana penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran wakaf selama 3 tahun terakhir. Kemudian ada fotokopi surat bukti tanda pendaftaran nazir yang lama. Jadi itu perlu dilampirkan juga surat tanda surat tanda bukti pendaftaran nazir yang lama dilampirkan juga. Kemudian ada profil koperasi yang sekarang saat ini. Mungkin itu untuk persyaratannya yang perpanjangan. Terus kemudian sekaligus juga menjawab yang tadi catatannya. Menjawab yang tadi kedua, Bu. Pak Abdul Salam. Ya, Pak Abdul Salam. Ya, Pak Abdul Salam. Itu persyaratannya banyak sekali ya, Pak ya. Itu jadi persyaratannya memang itu kita waktu itu dengan BWI, Pak.
Itu sebenarnya persyaratan administrasi dari BWI. Kemudian kita kita sesuaikan dengan kondisi koperasi, karena di koperasi kan ada DPS-nya, kemudian ada unit tanwilnya. Nah, itu adalah yang sudah. Dan kalau kita dari koperasi, Kementerian Koperasi adalah persyaratan hanya umur persyaratan badan hukum. Jadi memang itu awalnya awalnya waktu itu per kemarin Pak, per 2017 ya, 2017 apa 2018 ada tambahan wajib menyampaikan dana operasional 30 juta, karena itu adalah takutnya, yang ditakutkan nanti oleh BWI bahwa dana wakaf yang dihimpun oleh koperasi nanti dipakai untuk operasional. Jadi sebenarnya hanya surat pernyataan aja Pak, bahwa itu tidak akan menggunakan dana wakaf itu. Mungkin itu Pak persyaratannya, karena itu memang sudah persyaratan dari badan wakaf. Nah, kalau nanti karena kondisi pandemi saat ini, mungkin sampai untuk sekarang ini bisa persyaratannya di-email ke kami dulu Pak. Persyaratan tadi di-emailkan kepada kami, nanti kemudian kita verifikasi, kita checklist, dan kemudian Bapak untuk selanjutnya setelah persyaratan administrasi, Bapak ada kewajiban untuk paparan, memaparkan rencana kerja program wakafnya, itu melalui dari penghimpunannya, nanti dari mana, kemudian potensinya dari mana, kemudian pengelolaannya. Itu karena kondisi pandemi ini kita bisa melalui Zoom dengan komisioner BWI nanti Pak. Nanti kan kita terakhir ya. Jadi pendaftaran ini untuk sementara bisa melalui email Pak. Jadi Bapak nanti penuhi dulu semuanya 14 syarat ini, kemudian di-emailkan kepada verifikasi. Kemudian setelah kita verifikasi, yang berikutnya Bapak harus menyampaikan pemaparan rencana program wakafnya, yaitu mulai dari penghimpunannya, pengelolaannya, kemudian bagaimana penyalurannya dengan tim komisioner BWI dan Kementerian Koperasi. Nah, nanti dari hasil pemaparan Bapak mungkin ada masukan, ada revisi atau apa dari ini nanti akan diperbaikin pemaparannya, kemudian hasil perbaikan itu nanti di-emailkan kepada kita. Dan nanti setelah itu kita akan teruskan kepada BWI melalui surat Deputi Bidang Pembiayaan. Mungkin itu Pak sementara. Ya, terima kasih Bu Indah. Maaf Bu Ria. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Ibu Sulistiawati, Unair Surabaya, kepada Bu Ida. Ya. Apakah di Surya Abadi banyak juga yang berwakaf temporer? Nah, itu pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Sulistiawati. Jadi kalau di Surya Abadi hanya sekitar 5%, gitu. Jadi hanya 5% yang bersifat untuk rare. Tapi mayoritas dari 95% adalah wakaf abadi. Gitu. Sesuai dengan namanya ya, wakaf abadi. Surya Iya, Abadi. betul Pak. Jadi mungkin juga saya nambahin ya Pak sedikit mungkin. Monggo. Tadi yang Bapak sampaikan benar Pak, Lampung luar biasa dalam 4 tahun ini gitu, badai tidak berlalu, jadi selalu ada badai gitu kan, setiap 2 bulan sekali malah badai itu timbul lagi. Tapi kembali tadi alhamdulillah dengan juga ada wakaf ini luar biasa Surya Abadi terbantu, karena ada beberapa cabang kami yang beberapa BMT itu hampir semua di wilayah itu roboh. Kami melakukan ini Pak, dari program kami itu tadi kita gulirkan gitu, dan alhamdulillah yang mengkanter itu bukan kita atau karyawan kita, tetapi anggota-anggota dari MKU tersebut Pak. Mungkin tambahan saya itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Indah. Baik, sahabat forum sekalian, ini sudah ada terpilih 3 orang yang raise hand tadi di awal. Yang pertama adalah Pak Mulyadi, kedua Pak Ayubi Ghazin, Ustadz Ayub, dan yang ketiga adalah Iwan Hendrawan. Kami persilakan untuk yang pertama Bapak Mulyadi. Ya, singkat, padat, dan ditujukan kepada siapa? Tafadhol. Ya, terima kasih Pak Alwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini singkat. Yang pertama, memang nggak banyak nih, cuman singkat saya. Yang pertama tentang masalah hasil investasi wakaf.
tadi ada yang disampaikan oleh Pak Nur Samsudin, beberapa contoh wakaf antara investasi yang diinvestasikan bergabung dengan para investor yang karena di Arab ya, yang Raja Arab membuat kerjasama dengan Osama bin Laden itu. Nah ini bagaimana konsepnya kalau dibawa ke Indonesia tuh bentuknya seperti apa? Itu kan di Arab ya. Nah, apakah bisa hotel? Nah, apakah BMT juga bisa? Ini saya minta beberapa contoh yang bisa digambarkan di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang masalah hasil wakaf ini berkaitan, ini yang kedua dari, saya minta gambaran dari Kementerian Koperasi, Ibu Riana, berkaitan dengan izin dan sertifikasi. Tadi kan sertifikasinya masih loss. Ke depan apakah sertifikasi itu wajib? Ya. Kemudian izin yang paling gampang dengan konsep hari ini, apakah harus datang ke kantor koperasi, ke kementerian, atau datang ke dinas-dinas koperasi? Ini kan bisa dijelaskan ya secara singkat agar izinnya juga tidak terlalu panjang gitu. Nah itu kemudian yang terakhir untuk BMT, Ibu siapa namanya, Bu Indah ya, Bu Indah Purnomo, berkaitan dengan tadi gambarannya sebenarnya kayak banyak membahas tentang masalah contoh-contoh programnya. Nah sekarang bagaimana caranya proses antara orang yang memberikan wakaf kepada yang menerima wakaf itu prosesnya seperti apa? Ini harus diberikan contohnya, jangan sampai hanya yang digambarkan tentang program-program kerja saja. Kemudian juga yang berkaitan dengan program pemanfaatan mauquf alaih tadi. Ya, ini yang paling penting bisa digambarkan oleh Ibu siapa? Ibu siapa dari Lampung tuh? Bu Pur ya. Ini Ibu mohon Indah. Ibu Indah, mohon digambarkan contohnya seperti itu. Saya kira itu ya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita langsung ke ketiga penanya ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan kepada Pak Ayubi Khozin. Ustadz Ayubi, Ustadz Ayub. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Bukhari sama Bu Ria dan Bu Indah ya. Nah, ini di Jawa Timur kan gini, teman-teman juga ada yang Koperasi Syariah ini sudah jalan dengan baik. Terus masalah sertifikat nadir wakafnya kan juga banyak yang belum. Ini tolong kalau bisa ini diprogramkan ya di mana. Insya Allah di BMT Sejahtera siap untuk ditempati dan akomodasi maksudnya untuk usum yang segalanya kami siap untuk fasilitasi bagaimana teman-teman itu supaya segera punya sertifikat nadir wakaf lah. Terus saya ingin gini ya dari kementerian ini atau Bu Ria, bagaimana teman-teman yang sudah mengelola nadir wakaf ini, yang aktif-aktif atau yang sudah jalan-jalan ini, bagaimana ada dimotori oleh Bu Ria itu ada pertemuan rutin di jadwal itu bagaimana atau perlu bikin asosiasi masalah wakaf ini per provinsi atau gimana sehingga di antara kita itu bisa saling sharing lah. Nah, jadi untuk lebih baik untuk baiknya. Terus ini saya kepada Bu Indah ya, teknis penghimpunan dana wakafnya di Surya Abadi itu gimana caranya itu ya. Nah, itu bagaimana teknis itu supaya mendapatkan dana itu bagaimana teknisnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih dan sekali lagi terima kasih kepada Bu Ria dan Ustaz Bukhari juga Mbak Indah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Iwan Hendrawan. Tafadhol Pak Iwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran Pak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, pertanyaan saya tujukan kepada Pak Nur S. Bukhari. Pak sebutkan nama lembaga dan asalnya tadi, Pak. Oh ya, nama saya Iwan Hendrawan dari Koperasi Bumi Sejahtera, Kota Cimahi. Ya, pertanyaan tentang wakaf. Bagaimana
BMT atau koperasi ini untuk menggantikannya bagaimana? Apakah memang harus diganti? Kemudian bagaimana cara menggantikannya? Dengan apa bentuknya dan sebagainya? Itu Coba Pak diulang Bukhari sedikit, Pak ada. Iwan, tadi masih terputus. Yang diganti itu wakaf yang hilang. Wakaf uangnya hilang, cara mengganti Ya. dan bagaimana menggantinya, gitu ya? Ya, Oke. betul. Ya, siap. Ya, silakan kepada para pembicara. Saya mulai dulu dari Pak Bukhari untuk menjawab pertanyaan dari 3 pembicara penanya tadi. Silakan, Ustaz Bukhari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Mulyadi ya, memang tadi saya kasih contoh bagaimana Grand Jam-Jam Tower itu dibangun ya, di mana pihak kerajaan ini melakukan wakalah bil istismar dengan Bin Laden. Kemudian Bin Laden dengan dengan perusahaan lagi, satu perusahaan real estate, yang mana dia juga mengeluarkan sukuk ya. Dia menggunakan akadnya Al-Hikr. Nah, Al-Hikr ini Dewan Syariah Nasional baru mengeluarkan fatwanya tahun 2019 kemarin pada saat Ijtima' Samawi di Bogor ya. Di mana kalau diterapkan di Indonesia ini kira-kira begini, misalnya ini ada nazir wakaf, karena nazir ini kebanyakan yang namanya nazir wakaf barang tidak bergerak tanah ya, ini kebanyakan adalah orang-orang yang dalam tanda kutip kurang paham tentang dunia investasi ya. Kebanyakan para wakif itu mempercayakan wakafnya ini karena kesolehannya ya, kesolehan beliau. Sehingga beliau bingung juga kalau umpamanya dibangun masjid, kemungkinan bangunnya jauh lebih mahal dari bandingan harga tanahnya ya. Sehingga tidak sedikit tanah-tanah wakaf di Indonesia ini hampir 4 juta hektar itu tidak tergarap, tidak terurus ya. Nah, ini juga bisa menjadi peluang buat BMT untuk bekerja sama ya, di mana nanti BMT ini dia bisa menerima mandat sebagai wakalah, sebagai wakil gitu. Artinya apa? Kerjasama tanah yang bagus ini kemudian diwakalahkan ya kepada BMT, diproduktifkan. Apakah dibangun pasar, dibangun ruko, BMT juga bisa menggaet dengan investor lain ya, investor lain. Sehingga tanah yang tadinya terbengkalai karena dia tidak punya nilai karena nggak terbengkalai tadi ya, kemudian diproduktifkan karena memang ternyata kalau dibangun ruko, dibangun pasar gitu ya, ini jadi produktif. Nah, dari situ nanti bisa kerjasama berapa tahun ya. Nah, Al-Hikr ini hampir sama dengan MMQ, Musyarakah Mutanakisah ya. Artinya kalau umpamanya 4 tahun, ya 4 tahun, maka dia disusuti. Sehingga begitu sudah selesai, ya, maka pasar tersebut dikembalikan kepada si nazir tadi, ya, nazir tanah tadi. Sehingga sang nazir ini dia punya penghasilan lain, ya, dia punya penghasilan dari tanah yang diwakafkan, dan hasilnya ini bisa dimanfaatkan untuk bangun pesantren, untuk bangun masjid, untuk bangun macam-macam lah ya. Yang penting kemaslahatan. Sehingga tanah yang tadinya tidak produktif ini bisa diproduktifkan ya. Jadi tidak hanya bisa dengan wakaf uang saja, BMT juga bisa melobi-lobi. Ya, kalau ketemu dengan tanah-tanah wakaf yang bagus, yang baik, ya silahkan kerjasamakan aja. Nanti akadnya dengan Al-Hikr hampir sama dengan MMQ, hanya bedanya adalah kalau Al-Hikr itu kalau umpamanya dalam 4 tahun ini ternyata masih ada yang dirugikan, maka diperpanjang, secara otomatis bisa diperpanjang sampai kedua-duanya untung. Nah, inilah salah satu cara bagaimana kita memproduktifkan aset-aset wakaf yang memang belum diproduktifkan. Itu Pak ya. Jadi bisa diterapkan di
di Indonesia. Ya. Kemudian hasil wakaf ya, yang namanya hasil wakaf itu ya memang harus dibuat dibagi hasilkan dulu. Kalau umpamanya wakaf dengan investor itu ada bagi hasil. Nah, kalau umpamanya bagi hasilnya kan antara minkum gitu ya, saling ridho. Kalau kita sudah sepakat misalnya wakaf ini nazir ini dapat katakanlah 50-50. Nah, 50 inilah menjadi hasil pengelolaan. Nanti dari 50% ini 10% ini bagian nazir, 90%-nya untuk mauquf alaih. Nah, mauquf alaihnya tergantung tadi dari wakifnya ya. Apakah wakifnya mempersyaratkan ya, karena tadi kan wakif itu ada ahli, wakif ahli ya, ada khairi atau mustarak gitu ya. Dia boleh boleh untuk campuran untuk keluarganya atau untuk umum semua gitu. Nah, ini dari segi hasil. Kemudian Pak Ayubi, ini kiai saya nih, Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Ayubi. Ya, jadi sertifikat nazir ya, ini kan sertifikat ini ada dua pengertian. Yang pertama sertifikat yang tidak bergerak ya, yang tidak bergerak itu sertifikat tanah ini yang seringkali terjadi keributan di masa-masa yang akan datang gitu ya. Artinya apa? Saat ini mungkin nazirnya ini soleh gitu ya, kemudian dia meninggal ganti anaknya meninggal ganti cucunya. Nah, pada fase sampai cucu dan cicit ini maka jejak wakafnya sudah mulai hilang ya, sehingga banyak kita temui yang tadinya wakaf ini adalah harta peninggalan kakek saya gitu. Padahal ini adalah wakaf dulunya. Makanya akte ikrar wakaf itu sangat perlu ya. Ketika kita mendapatkan wakaf ataupun kita ingin membangun suatu gedung yang sifatnya wakaf, maka gedung tanahnya ini harus segera didaftarkan di KUA sebagai akte ikrar wakaf ya. Nah, dari KUA ini kemudian diurus ke BWI kota atau kabupaten. BWI kota kabupaten kalau jumlahnya di atas 2 hektar, maka ke BWI pusat. Setelah dapat bukti pendaftaran daripada lahan wakaf tersebut, maka dibawa ke BPN. Insya Allah gratis ngurusnya di BPN. Ya. Nah, dari BPN nanti akan dikeluarkan namanya sertifikat wakaf. Ketika kita sudah memegang sertifikat wakaf, maka wakaf ini akan terjaga selamanya. Dia tidak bisa dipindahkan, tidak bisa dijual, tidak bisa Kalau dia mau tukar guling, ya, maka harus seizin Menteri Agama, gitu. Jadi prosesnya kalau sudah sertifikat ini safety dan bahkan tidak bisa dijaminkan. Ya. Sementara kalau tanah wakaf yang belum disertifikatkan, kadang-kadang ini dijaminkan. Ya, ini kasus di daerah Jawa Barat ini terpaksa masjid itu dibongkar. Kenapa dibongkar? Karena sudah dijaminkan kepemilikannya sudah berpindah. Padahal ini wakaf, ya. Kenapa bisa dikalahkan? Karena dari status sertifikatnya ini masih sertifikat hak milik yang sudah bisa berubah, gitu. Ini permasalahan. Di Medan, ya, sedang berdagai begitu juga. 84 hektar punya Sultan Delhi, ya. Ini terancam juga. Kenapa? Karena sertifikat juga, gitu. Nah, kemudian itu dari sertifikat harta benda wakaf. Sekarang sertifikat nazirnya, ya. BWI itu sebenarnya bukan izin, tapi sebagai pendaftar yang mendaftarkan nazir-nazir yang terdaftar di BWI, maka nazir ini diakui oleh negara sehingga dia boleh beroperasi sebagai nazir, ya. Sementara nazir-nazir yang tidak terdaftar di BWI ini, maka dia tidak diakui sebagai nazir sebenarnya, ya, nggak diakui sebagai nazir. Ya, sehingga ketika terjadi permasalahan hukum, ya, maka kita di BWI ini tidak bisa memberikan kesaksian sebagai saksi ahli, gitu. Sehingga otomatis ini akan dikalahkan dalam proses-proses persidangan ketika dia ada permasalahan. Ya. Nah,
petugas-petugas nazir, kalau BMT ini sebenarnya yang nazirnya itu kan BMT-nya, ya, Baitul Mal, Badan Hukum Koperasi Syariah, ya, badan hukumnya, ya. Orangnya itu adalah petugas yang diangkat oleh pengurus koperasi. Akhir tahun kemarin kita sudah menyelesaikan prosesi tentang sertifikasi untuk nazir, petugas nazirnya, orangnya dulu, ya. Nanti lembaganya kemudian sedang digodok ini, tapi sudah ada dalam Wakaf Core Principle. Ini sudah ada, jadi nanti diklasifikasi. Nazir yang besar, nazir yang kecil, nazir yang biasa-biasa, ini nanti sudah kita klasifikasi. Dari segi orangnya, ini sudah jadi, ya, SKKNI-nya di Kementerian Agama, tinggal kita launching aja, karena memang masalah COVID ini sampai sekarang sehingga terhambat, ya. Nanti setiap petugas-petugas nazir ini akan kita latih, kita sertifikasikan, kita ijazahkan. Artinya mereka yang punya sertifikat nazir ini sehingga mereka sudah punya keahlian, ya, punya keahlian khusus. Sehingga ke depan nazir ini adalah benar-benar sebuah profesi, ya, profesi. Kemudian Pak Iwan, ya, bagaimana wakaf itu hilang? Nah, tadi kan sudah dikatakan ada wakaf mu'abad, ada mu'akkad. Wakaf mu'akkad ini wakaf yang memang temporer, dia bisa hilang. Seperti ada seseorang mewakafkan motor bekasnya atau mobil bekasnya gitu. Lama-lama motor ini habis gitu, ya. Kecuali kalau umpamanya dia mewakafkan mobil yang dikomersilkan, seperti wakaf Al-Azhar. Dia base-nya punya beberapa masjid, beberapa bus yang disewakan, ya. Jadi dia bisa disewakan, dari situ dia bisa membuat depresiasi, penyusutan, sehingga keutuhan daripada wakaf mobil ini bisa terus terjaga, ya. Kemudian wakaf mu'abad itu apa? Selamanya, ya, tidak temporer. Wakaf uang contohnya. Wakaf uang itu bagaimana kalau umpamanya ini kan habis gitu, dikelola secara produktif habis, tetap harus ganti. Kenapa? Secara undang-undang yang namanya wakaf uang ini dia harus diinvestasikan pada investasi syariah, investasi keuangan syariah, ya. Jadi wakaf uang ini harus diinvestasikan kepada keuangan syariah, ya. Termasuk Baitul Tamwil ini kan lembaga keuangan syariah. Dia boleh diinvestasikan. Nah, hanya memang permasalahannya sampai sekarang ini kan belum ada yang namanya LKSPWU dari Koperasi Syariah. Padahal secara Kepmen PMA, Peraturan Menteri Agama yang baru selesai kurang lebih sekitar Desember kemarin itu, kita sudah masukkan bahwa KSPPS dia sebagai lembaga keuangan syariah sehingga dia berhak untuk menjadi LKSPWU. Baitul Malnya berfungsi sebagai nazir, Baitul Tamwilnya berfungsi sebagai LKSPWU, ya. Jadi kalau ada wakaf uang yang hilang, maka dia harus mengganti. Kenapa? Secara hukum ini kita sudah disalahkan, di mana undang-undang dan peraturan pemerintah bahwa ya namanya wakaf uang ini harus disinergikan kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, ya. Dalam hal ini adalah LKSPWU. Dan LKSPWU ini rata-rata bank syariah ini dia mendapat jaminan dari LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan. Sehingga kalau umpamanya dia disimpan di situ, maka kalau banknya kolab, ini diganti oleh LPS. Kemudian diinvestasikan oleh nazir, ya. Contohnya back to back gitu, ya. Misalnya kita taruh wakaf uang kita di bank syariah 10 miliar. Kita mengajukan pembiayaan kepada bank syariah ini untuk membuat musola sebesar 10 miliar juga, ya, membuat masjid besarnya 10 miliar juga umpamanya. Di mana pembayarannya dari bagi hasil. Nanti dihitung oleh bank. Kira-kira 10 miliar ini berapa tahun dari bagi hasilnya. Kalau dipersingkat jawabannya, masih banyak ya, setelah bagi hasil ini, maka wakafnya utuh, masjidnya juga terbangun. Ya.
ini model wakaf uang, ya. Mungkin itu saja dari saya, jawaban saya untuk Pak Iwan, kira-kira gitu ya. Pada intinya untuk wakaf uang ini tetap harus diganti dan tidak boleh hilang, tidak boleh habis. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Bukhari. Silakan Ibu Ria terlebih dahulu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tadi ditujukan kepada Ibu. Ya, terima kasih Pak Alwin. Untuk Pak Mulyadi tadi yang dipertanyakan adalah berkaitan dengan izin wakaf ya Pak, apakah harus wajib? Jadi kalau dilihat di pasal 19 itu ayat 4, itu kewajibannya ada untuk pembentukan unit mal di situ. Jadi wajib membentuk unit mal. Tapi ini juga sejalan dengan pembinaan kita karena memang belum seluruhnya kita sosialisasikan tentang Permen 11 tahun 2017. Jadi ini proses aja Pak. Tapi kalau untuk koperasi dalam hal mengelola wakaf, dia harus wajib punya sertifikat, harus punya legalitas dan terdaftar di Badan Wakaf. Jadi ini bedanya Pak. Jadi kewajiban untuk membentuk unit malnya, dan kalau ingin mengelola wakaf mempunyai izin dari Badan Wakaf Indonesia. Yang kedua adalah apakah harus datang ke Kemenkop? Nggak harus datang Pak. Selama ini nanti Bapak saya kirim persyaratannya tadi bisa melalui Pak Alwin. Persyaratannya itu nanti disampaikan kepada kami melalui email. Bisa nanti saya sampaikan juga email kita. Terus nanti oleh kita nanti diverifikasi persyaratan Bapak. Nah, nanti kalau ada kekurangan atau kelengkapan yang belum kami akan informasikan kepada Bapak melalui email. Nah, nanti biasanya oleh BWI itu diminta fisiknya asli karena kan rekomendasi dari LKSPWI itu harus stempel bank asli, tanda tangan asli, kemudian domisili. Nah, setelah verifikasi kita dokumen Bapak sudah betul, baru Bapak kirim fisiknya. Nah, itu Pak. Jadi nggak harus datang ke Kemenkop. Jadi Bapak hanya perlu dengan kita surat menyurat atau by email. Kita juga kepada BWI biasanya fisiknya karena dekat kita antar, tapi karena kalau itu kita untuk sementara ini kita pakai via email Pak. Mungkin itu Pak pertanyaan jawabannya. Terus kemudian untuk Pak Ayubi, ini untuk banyak yang belum ya Pak ya sertifikatnya. Ini mungkin Pak silahkan karena mungkin kalau kita tidak proses berarti kita sudah infokan bahwa itu belum ada lengkap atau masih ada kekurangan dokumen sehingga kita tidak bisa proses lebih lanjut. Dan itu biasanya kita informasikan Pak kepada koperasi yang bersangkutan. Jadi kalau memang belum kita proses karena berarti masih ada kekurangan atau kelengkapan dokumen yang belum disampaikan ke kami. Karena kalau sudah lengkap pasti kita akan sampaikan dan kita minta fisiknya. Mungkin itu. Terus kemudian bagaimana dengan teman-teman yang sudah mengelola wakaf? Apakah ada pertemuan rutin? Jadi memang sebenarnya tadi di awal kita berbicara dengan Pak Bukhari kita sebenarnya sudah merencanakan Pak. Jadi setiap tahun kita sudah selalu mengadakan Monef. Kita mengumpulkan kemudian koperasi-koperasi di beberapa provinsi, kemudian kita kunjungan ke lapangan juga, tapi sebenarnya sudah kita jadwalkan dengan Pak Bukhari habis Lebaran ke Jawa Timur Pak, tapi karena kemarin kondisi pandemi saat ini, anggaran kita semuanya sudah direfocusing untuk COVID semua Pak, jadi sudah tidak ada kegiatan lagi kita di setelah Lebaran ini Pak Ayubi, jadi yang Jawa Timur setelah Lebaran ini saya sampaikan ke Pak Bukhari tadi batal gitu karena anggarannya sudah direfocusing semua. Jadi tetap Pak kita melalui WA, grup WA kita kan sudah ada punya grup WA yang Jawa Timur Pak. Mungkin bisa kita aktifkan lagi di forum itu. Mungkin nanti bisa juga melalui Zoom meeting yang seperti ini kan kebetulan ada Pak Bukhari juga diikut di dalam WA itu ya Pak Bukhari dan mungkin ada beberapa teman BWI seperti Pak Oji ya mungkin bisa juga kita melalui forum-forum seperti ini. Mungkin sementara itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ria. Terakhir Bu Indah, silakan. Baik Pak, terima kasih. Mungkin dari Pak, siapa tadi? Mohon maaf, saya nggak tercatat. Pak Mulyadi yang pertama, Pak Mulyadi. Baik, terima kasih Pak Mulyadi. Jadi bagaimana sih proses penerimaan ya Pak? Di kami Pak, penerimaan wakaf itu prosesnya pertama ada
ikrar ya. Jadi ada ikrar yang ditandatanganin oleh pemberi wakaf kepada kita, di mana ada beberapa klase di situ, bahwa juga kita jelaskan juga kegunaannya gimana, terus kemudian pemanfaatan dari hasil itu apa, itu masuk ke klase-klase ikrar tersebut, Pak. Kemudian dana yang terkumpul itu sementara ini kami simpan sebagai simpanan berjangka di lembaga kami, dan tadi yang program tadi adalah hasil dari investasi dari dana wakaf yang disimpanan berjangka di Baitul Tanwil. Yang kemudian pemanfaatannya ya Pak ya, yaitu pemanfaatnya bahwa kita masukkan ke simpanan berjangka Pak. Jadi kalau kita, karena menurut kita waktu itu ada juga ya Pak peraturannya ke perbankan, jadi di perbankan untuk bagi hasilnya mungkin sangat kecil, sehingga kita berpikiran bahwa ini juga harus produktif, jadi kita masukkan ke BMT gitu Pak. Mungkin itu. Kemudian Pak Ayubi ya. Assalamualaikum Pak Yai. Jadi bagaimana sih teknis penghimpunan gitu. Jadi penghimpunan di kami masih memang terbatas tadi Pak yang saya sampaikan, bahwa dari anggota, jadi anggota banyak dari anggota penyimpan itu kita sodorin untuk program kita gitu, program kita dari hasil itu. Jadi wakaf tetap ada di Tanwil, dan pembiayaan dari kami itu juga bukan dari dana wakaf tapi dari hasilnya itu Pak. Jadi lebih ke hasil investasi gitu. Jadi di kami setiap pemberi wakaf itu memiliki rekening Pak, karena masih kecil-kecil, jadi kami ada sistem di rekening itu tersendiri. Ketika mereka, kenapa kita kasih rekening, biar terukur, kemudian apabila sudah 1 juta itu kami berikan sertifikat Pak. Seperti mungkin peraturan dulu dari BWI bahwa per 1 juta itu ada sertifikat dari LKS ya Pak ya. Tapi meminta ke LKS atau bank itu sangat sulit, sehingga kami menerbitkan bukan sertifikat Pak, tapi suatu piagam penghargaan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat forum sekalian, ternyata